Chapter 11. Setelah menghabiskan sisa Jumat bekerja dan berlatih, itu menjadi hari Sabtu sebelum saya perhatikan. Pengumuman klub bepergian. Ada perjalanan singkat pada hari Minggu untuk menjadi orientasi mahasiswa baru. Orientasi keliling klub adalah hari ini. Tempat pertemuan itu adalah stasiun portal Kyup, yang menghubungkan Kyup ke Seoul. Setelah memasukkan pistol saya di tas silang, saya berjalan ke tempat pertemuan. Banyak karakter utama, yaitu Kim Soo-ho, Yi Yong-han, Chae Na-yun, dan Yo Yeon-ha, sudah ada. Mereka tampaknya benar-benar tidak menyadari keberadaan saya, tetapi bersama mereka masih membuat saya gugup. Hari ini di Seoul, sebuah insiden tak terduga akan terjadi. Ini akan menjadi insiden besar pertama dalam cerita itu. Sementara saya mengorganisir insiden yang akan datang hari ini di kepala saya, Presiden Klub tiba. Halo, saya Presiden Klub, Oh Han-hyun. Saya tidak percaya ketika saya melihat begitu banyak aplikasi klub, tapi itu nyata. Siapa yang tahu kadet-kadet yang luar biasa akan bergabung dengan klub saya? Dengan tinggi rata-rata dan kesan pertama yang lembut, Oh Han-hyun melihat sekeliling anggota klub sambil menggaruk lehernya. Pertama, saya akan memberikan pengantar singkat tentang klub bepergian. Dengan senyum malu-malu, dia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Sepertinya dia sudah menyiapkan pidato. Saya menggambarkan Oh Han-hyun sebagai orang yang pemalu, jadi saya tidak terlalu terkejut dengan tindakannya. Sekali atau dua kali sebulan, kami akan meninggalkan Kyup untuk bepergian. Tujuan perjalanan adalah untuk bersantai. Jadi pelatihan selama perjalanan akan dilarang keras. Itu juga sebabnya klub kami disebut Healing Rain. Setelah berdehem sekali lagi, dia menyingkirkan kertas itu. Apa itu? Hari ini, sebagai bagian dari orientasi, kami akan melakukan perjalanan singkat ke Seoul. Dari sini adalah apa yang saya tulis. Anggota klub akan membentuk kelompok 2 orang dan pergi ke Seoul. Kami akan memiliki tema untuk setiap perjalanan. Karena hari ini dimaksudkan sebagai orientasi, kami hanya akan memiliki perjalanan gratis tanpa hal yang rumit. Tetapi alih-alih bepergian sendirian, kami akan membagi menjadi 2 kelompok. Petik 2. Di sini, Kim Soo-ho akan dipasangkan dengan Chae Na-yun dan mengalami masalah saat mereka melihat-lihat museum. Adapun masalah itu, saya akan dapat mengalaminya segera. Lalu kita akan mulai dengan menggambar banyak. Menggambar lot sepenuhnya berdasarkan keberuntungan, tapi aku bisa memilih nasibku. Berkat hadiah saya, observasi dan membaca, saya bisa melihat konten lot dengan jelas. Dengan tangan di daguku, aku berpikir, haruskah saya memilih Kim Soo-ho atau Chae Na-yun? Aku akan pergi dulu. Pada saat itu, Yo Yeon-ha melangkah. Saya menyaksikannya mengeluarkan nama tanpa banyak berpikir. Detik berikutnya, saya menyadari saya mengabaikan satu informasi penting. Itu adalah keanehan yang dikenal sebagai Kim Ha-jin. Lot yang ditarik oleh Yo Yeon-ha memiliki nama berikut. Kim Ha-jin. Jantungku berdegup kencang, tapi tidak ada perubahan pada ekspresi wajah Yo Yeon-ha. Dengan topeng biasanya di tempatnya, dia menatapku dengan mata tenang. Untungnya, semua yang lain tidak berubah. Kim Soo-ho menjadi pasangan dengan Chae Na-yun, dan Yi Yong-han menjadi pasangan dengan Presiden Klub. Setelah undian selesai, para anggota berkumpul dengan pasangan mereka dan berdiri di depan portal. Portal, teknologi mutakhir yang memanfaatkan ilmu dan teknik sihir. Dengan ketinggian 15 meter dan lebar 30 meter, gerbang raksasa ini dibangun di lebih dari 100 tempat di seluruh Korea. Dengan itu, pergi dari Seoul ke Busan membutuhkan waktu kurang dari 3 detik. Kadet Kim Ha-jin. Dikonfirmasi. Petik 2. Operator portal memberi kami segel. Segel ini akan beresonansi dengan portal dan membawa kami ke Seoul. Ayo pergi. Presiden klub masuk lebih dulu. Selanjutnya untuk memasuki portal biru yang bergoyang adalah Kim Soo-ho, Yi Yong-han, Chae Na-yun. Dan akhirnya saya. Perasaan aneh menyelimuti tubuhku, tetapi hanya sesaat. Dalam sekejap mata, pemandangan di sekitarnya berubah menjadi tempat yang tidak dikenal. Campuran futuristik biru dan abu-abu, pastilah Seoul Portal Station. Hanya dengan 2 langkah, saya telah menyeberangi Laut Timur. Ini 121. Sekarang, jadi kita akan bertemu kembali di sini jam 6. Petik 2. Karena portal kami berada terhubung ke Kyup, tidak ada orang di sekitar. Namun portal di sebelahnya yang menghubungkan Seoul ke Busan harus dipenuhi orang. Bagaimanapun, mereka berdua adalah kota global. Untuk saat ini, ikuti aku. Mengikuti Presiden Klub, kami menerima metrai lain dari karyawan portal sebelum meninggalkan stasiun portal. Setelah keluar, saya langsung bisa melihat kata-kata, Stasiun Yongsan. Anda bisa pergi kemanapun Anda inginkan sebagai pasangan menggunakan sistem transportasi umum. Untuk hari ini, kami tidak akan meminta Anda untuk menulis laporan, tetapi pastikan Anda kembali pada 6. Jika Anda terlambat, Anda akan dihukum. Petik 2. Dengan peringatan dari Presiden Klub, para kadet dibiarkan berpasangan. Yo Yeon-ha tidak mengatakan apa-apa kepadaku, tapi aku mengikutinya di belakang untuk saat ini. Ketika saya memeriksa bagaimana stasiun Yongsan berubah dari apa yang saya ketahui, Yo Yeon-ha tiba-tiba berhenti. Setelah cepat berbalik, dia berkata dengan tajam. Mari kita berpisah. Petik 2. Oh, ya, tentu. Petik 2.
Yo Yonha kemungkinan besar berencana mengunjungi guild yang dikelola ayahnya. Saya baik-baik saja dengan itu. Saya berencana untuk bergabung dengan Kim Suho tidak peduli apa yang Yo Yonha lakukan. Lagi. Tapi seolah-olah aku menandai dia lagi, dia memelototiku dengan tangan di pinggulnya. Jangan bicara begitu saja padaku. 1. Hah? Ini peringatan kedua, tidak akan ada yang ketiga kalinya. Petik 2. Saya tahu bahwa dia tidak menggertak. Jika saya melakukannya untuk ketiga kalinya, dia mungkin akan membalas saya dengan cara yang tidak terpikirkan. Ya saya mengerti. Saya minta maaf. Petik 2. Cih. Wanita muda Yo Yonha kemudian berjalan pergi tanpa pamit. Jelas betapa dia tidak menyukai saya. Jadi, Yo Yonha dan aku berpisah setelah hanya 5 menit tiba di Seoul. Wah, kupikir aku tersesat. Setelah berganti bas 3 kali, saya akhirnya tiba di Museum Senjata Nasional. Replika senjata yang digali oleh Korea dipajang di museum ini. Hari ini, sebuah insiden akan terjadi di sini. Dengan hati yang gemetar, aku masuk. Ayah, apa itu? Oh, itulah Four Tiger Sword. Mungkin karena itu adalah akhir pekan, museum itu ramai dengan orang tua dan anak-anak yang berharap menjadi pahlawan. Tapi tidak peduli ukuran kerumunan, pasti ada orang yang menonjol. Chae Na-yun dan Kim Suho adalah contoh seperti itu, tetapi saya hanya bisa melihat Chae Na-yun untuk saat ini. Saya menginginkannya. Memukul bibirnya, dia menatap busur di layar kaca. Tapi target saya hari ini bukan Chae Na-yun. Melihat sekeliling, saya mulai mencari seseorang. Tidak butuh waktu lama, fitur tinggi dan tampan karakter utama dengan mudah menonjol. Mendekati dia dengan sembunyi-sembunyi, aku memindai senjata yang dilihat Kim Suho. Syukurlah, itu adalah senjata yang saya tahu. Apakah ini Seven Branched Sword yang terkenal? Sebelum semenanjung Korea belum dipersatukan, Raja Baekje, kerajaan yang paling kuat saat itu, telah melimpahkan pedang besi ini kepada Kaisar Jepang. Itu adalah senjata bersejarah yang dikatakan telah ditemukan di ruang terakhir Dungeon Wiryeseong. 2. Pandangan Kim Suho beralih kepadaku dari Seven Branched Sword. Namun, sepertinya dia kehilangan kata-kata. Saya punya ide bagus mengapa. Kim Ha-jin. Benar, maaf, saya tidak berharap bertemu dengan Anda di sini, jadi saya lupa. Petik 2. Dengan senyum ramah, dia menunjuk ke bagian lain dari museum. Rupanya, senapan yang digunakan Napoleon ada di sini. Apakah kamu pernah melihatnya? Petik 2. Senapan Napoleon. Ya, tampaknya, itu adalah hadiah dari Dungeon di Prancis. Petik 2. Menurut pengaturan duniaku, senjata apapun yang digunakan oleh figur legendaris bisa menjadi artefak. Karena memang itu masalahnya, tidak aneh jika ada senapan Napoleon, meskipun saya tidak menyebutkannya di novel saya. Meskipun saya memang menginginkan senjata langka, saya tidak benar-benar tertarik dengan replika. Tidak, kurasa aku tidak punya waktu. Saya tidak sengaja menjawab tanpa semangat. Saya merasa aneh berbicara dengan karakter utama yang saya tulis. Saya tidak yakin bagaimana menggambarkan perasaan ini, tapi itu jelas tidak menyenangkan. Kim Suho tampan, luar biasa dalam seni bela diri, dan memiliki kepribadian yang fantastis. Dia terlalu sempurna, jadi dia merasa tidak manusiawi. Itu sebabnya beberapa pembaca melakukan root untuk Shin Jong-hak. Bagaimanapun, itu harus tentang waktu. Aku mengetuk tanah dengan sepatuku. Kemudian, tepat ketika Kim Suho mengatakan sesuatu. Ledakan. Suara gemuruh bergema di seluruh museum. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Koong, koong, koong. Bunyi berulang-ulang berdenyut dalam keheningan yang mematikan. Suara yang menyerupai jejak makhluk raksasa segera menyebabkan suara sesuatu yang pecah. Suasana di museum berubah cepat. Kiak. Apa itu? Yang tidak diketahui menyebabkan kecemasan, dan kecemasan dengan cepat menyebabkan panik. Pengunjung biasa berteriak dan mulai berlari. Namun, hanya kematian yang menunggu di luar. Tempat teraman adalah museum di dalam. Tetaplah di sini. Jangan keluar. Petik 2. Mengetahui bahwa itu akan berbahaya di luar, Kim Suho berteriak. Saat ini, bagian luar museum sedang diserang oleh monster peringkat menengah dan bawahannya. Hanya satu monster peringkat menengah yang memiliki sedikit ancaman. Seorang pahlawan akan tiba dalam waktu kurang dari 1 menit, dan 20 menit sudah cukup untuk mengurus seluruh situasi. Tapi itu bukan satu-satunya masalah. Jin. Ada jin di sini. Sederhananya, itu adalah serangan bercabang 2. Setelah datang ke sebuah adegan, pahlawan pergi ke daerah paling berbahaya. Karena museum memiliki penjaga keamanan, itu relatif tidak berbahaya, menempatkannya pada prioritas yang lebih rendah. Mengambil keuntungan dari fakta ini, Asosiasi Jin mengirim seorang pembunuh untuk menargetkan seorang anak yang dianggap oleh Asosiasi Pahlawan untuk memiliki hadiah khusus. Dentang. Suara tajam bergema. Itu adalah suara gelas yang pecah. Sumber suara tidak jauh. Beralih ke arah suara, Kim Suho berteriak. Chae Na-yun. Chae Na-yun telah memecahkan etalase dan mengeluarkan busur di dalamnya. Kamu gila. Tidak, aku benar-benar waras. Meskipun itu hanya replika, itu masih item yang dipamerkan.
Sirene museum berdering dan mekanisme pertahanannya diaktifkan. Hanya dalam 3 detik, semua pintu keluar ditutup. Orang-orang bahkan lebih panik, tetapi untungnya, bahkan monster peringkat menengah tidak bisa menembus penghalang yang menghalangi jalan keluar. Ini lebih baik daripada menghentikan orang satu persatu dan memperingatkan mereka. Dengan itu, dia berdeham dan berteriak pada warga yang panik. Semua orang, diam, lebih aman di sini, kami pahlawan juga. Petik 2. Hei kau. Diam itu, jangan hanya berdiri di sana, ambil senjata juga. Petik 2. Apa, kenapa harus saya? Karena di luarlah yang berbahaya. Melihat kami, tidak? Pada Kim Suho, Chae Nayun menciptakan panah ajaib di busurnya. Lihat di sana. Dia menunjuk dengan matanya. Seorang pria mengenakan mantel hitam berdiri di sana. Sebelum Kim Suho bisa mengatakan apa-apa, Chae Nayun menembakkan busurnya tanpa sedikit pun keraguan. Hei, jangan. Panah ajaibnya menembus tenggorokan pria itu. Segera, Kim Suho membeku. Dia tampak bingung oleh pembunuhan mendadak Chae Nayun. Setiap orang biasa akan mati karena panahnya. Namun, pria itu meraih panah yang mencuat dari lehernya dan menariknya keluar. Kekuatan sihir hitam kemudian bangkit dari tangannya, membakar panah menjadi abu. Ketuk, ketuk. Pria itu kemudian berbalik, menghadap ke arah panah itu berasal. Matanya merah padam, saat permusuhan sengit keluar darinya. Petik 2. Tanpa ragu, dia adalah seorang jin. Wajah Kim Suho memucat. Sama seperti Chae Nayun, dia menghancurkan etalase. Dia mengeluarkan Seven Branched Sword. Meskipun itu adalah replika, rekonstruksinya yang setia membuatnya mirip dengan senjata kelas tinggi. Seharusnya itu cukup kuat untuk menghancurkan jin tingkat ini. Oh, itu senjata yang bagus. Saya mendengarnya terbagi menjadi 7 cabang. Petik 2. Chae Nayun mendekat dengan seringai dan berdiri di samping Kim Suho. Saya juga mengeluarkan pistol saya. Saya berpikir untuk berdiri di sebelah mereka, tetapi setelah mempertimbangkan, saya mundur 2 langkah. Saya masih terlalu lemah. Jika aku terlalu banyak pamer dan menjadi target jin, itu akan menjadi akhir dari diriku. 1. Dalam bahasa Korea, ada cara yang jelas untuk berbicara dengan sopan atau santai, seperti antar teman. Yonha menggunakan ucapan yang sangat sopan, sementara MC menggunakan ucapan santai yang akan berada di antara teman orang yang seusia. 2. Wiryeseong adalah nama 2 ibu kota awal Baekje.